Hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas tuntas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Dan untuk kalian yang sangat menyukai sekali adegan-adegan baku hantam, maaf, di episode kali ini tidak ada adegan baku hantamnya karena ternyata si Tangkurak Reno sekarang apes seapes-apesnya. Sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur cerita sinetronnya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan juga menemukan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian, terutama sinetron Love Story The Series SCTV. Dan check it out. Oke, kita langsung masuk ke scan di mana ada si Reno yang kalang kabut mencari keberadaan Maudy di villa tempat mereka hendak mengadakan ijab kabul. Tapi ternyata si Reno dan kawanannya itu tidak berhasil karena Maudy sekarang sudah diamankan oleh Anita dan juga Reza. Kira-kira Maudy di mana ya sekarang? Dan apakah kira-kira hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh si Reno? Ya, si Reno mengadu kepada si Argadana bahwasanya dirinya tidak berhasil menemukan Maudy. Argadana berkata kepada si Reno bahwa si Reno harus sesegera mungkin menuju tempat ijab kabul untuk mengacaukan acara pernikahan Maudy dan juga si Ken. Di tempat ijab kabul di mana ada harap-harap cemas yang sudah tampak di wajah-wajah setiap orang yang hadir di sana, karena ternyata Maudy dan Ken tak kunjung juga datang. Tapi pada akhirnya sang pembawa acara hajatan itu mengumumkan bahwasanya Maudy dan juga si Ken selaku kedua mempelai tidak dapat menghadiri tempat ijab kabul karena sesuatu halangan. Argadana yang berpikir bahwa rencananya pasti akan gagal jikalau Ken dan Maudy tidak hadir di sana. Bagaimana dia bisa merusak suasana dan mengacaukan acara pernikahan itu sementara Maudy dan Ken tidak ada di tempat? Dan niat Argadana untuk menyuruh Reno menculik Maudy pasti akan gagal total. Inilah ide brilian dan cemerlang dari si Tangkurak Anita yang jebeu, yang ternyata saat ini dia memiliki fungsi yang sangat baik sekali di sinetron ini. Argadana di sana dengan rasa penuh penasaran dan rasa penuh kejengkelan bertanya kepada si Tangkurak Penghulu, bukankah tidak bisa dilangsungkan pernikahan jikalau dirinya selaku wali tidak bisa menjabat tangan dari mempelai pria? Lalu si Tangkurak Penghulu itu pun berkata kepada si Argadana dan sedikit memberi pencerahan kepada si Argadana tentang ilmu fikih bahwasanya perjabatan tangan tidak termasuk rukun nikah. Waduh. Argadana kali ini terpukul untuk yang kesekian kalinya. Dan pada akhirnya Argadana disuruh oleh penghulu untuk mengucapkan ijab kabul kepada Ken yang memang saat itu tidak berada di sana. Namun di sela-sela pengucapannya itu Argadana terlihat sangat berberat hati sekali dan seperti tidak ikhlas untuk mengucapkannya. Emily langsung datang menghampiri si Argadana dan memberikan secari kertas untuk si Argadana berupa tulisan ijab kabul agar supaya si Argadana tidak balak-bak belek-bek dan mencela-mencela dalam pengucapannya. Argadana malah tertegun dan merenung, sepertinya dia sangat berat sekali untuk mengucapkan kalimat ijab kabul itu. Hingga pada akhirnya Ken pun datang di lokasi ijab kabul dan seketika saja dia duduk di depan Argadana, yang mana itu membuat Argadana terkaget dan terheran-heran. Akhirnya Wilantara bisa tersenyum tipis menyaksikan kekalahan Argadana yang sebentar lagi akan dijunjung dan juga ditanggung oleh dirinya. Dan si penghulu pun sesegera mungkin memerintahkan kepada si Tangkurak Argadana agar supaya Argadana sebisa secepatnya untuk melakukan sesi ijab kabul, karena diketahui penghulu ini setelah di pernikahan ini akan menikahkan orang lain juga. Jadi jangan lama-lama dong. Dan akhirnya perjabatan tangan Ken dan Wilantara terlaksana. Wilantara mengucapkan ijab kabul dan Ken pun menerimanya.
Kemudian saksi berkata sah, dan apalagi sekarang yang ditunggu ya pastinya berdoa dong. Mereka semua berdoa di sana untuk sahnya hubungan suami istri antara Ken dan Maudy. Inilah puncak dari segalanya, puncak dari perjalanan cerita cinta atau love story yang selama ini kita besar-besarkan di stasiun televisi ini. Akhirnya di sini love story benar-benar terkabul dan kita bisa lihat wajah murung si Argadana yang sudah memang tidak bisa ditahan lagi. Sepertinya Argadana kali ini telah tumpahlah semua perjuangan yang selama ini disiasatinya. Lalu Ken berdiri dan memeluk Argadana, tapi terlihat wajah kesal di muka Argadana masih saja memancar dan belum bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi barusan. Hingga pada akhirnya melanjut ke sesi sungkeman antara mempelai pria dan wanita. Sang pembawa acara yang bernama si Teti ini menyuruh kedua mempelai untuk sungkeman terlebih dahulu kepada mempelai wanita. Lalu terlihat momen haru di mana ada Ken yang mencium tangan si tangkurak Argadana. Argadana pun tidak dapat menyembunyikan rasa sayangnya kepada Ken kali ini. Argadana terlihat merenung dan tertegun sembari mengusap-ngusap kepalanya Ken. Inilah momen yang membuat saya terenyuh terus terang saja, hingga saya pun hampir menangis melihat adegan ini. Saya rasa kalian juga seperti itu, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan pada akhirnya mereka pun kembali duduk dan juga acara pernikahan itu selesai. Terlihat kekesalan juga terpancar di wajah si Reno karena ternyata sekarang si Reno sudah gagal total melakukan tugasnya dari Argadana. Dan rasa kesal Argadana kepada si Reno pasti akan lebih menjadi-jadi, yang mungkin saja si Reno dicabut bulu hidungnya oleh si Argadana. Dan kita lihat juga di scan lain ada si Ken yang sedang bermesra-mesraan dengan Maudy, bukan sebagai pacar, teman, atau kekasih. Kali ini mereka bermesraan dan bercandaria sebagai suami istri yang sah di mata hukum agama dan juga negara. Baiklah sob, di mana ada si Anita kali ini juga, dan dia senang sekali karena dia telah sukses merebut 70% mayoritas saham dari Arga Group. Dan kita lihat mungkin saja Argadana akan jatuh miskin setelah ini, tapi ya mudah-mudahan saja tidak ya. Dan kita juga bisa menyaksikan di scan lain ada Argadana dan juga Tante Safira yang sudah sangat akrab sekali. Mereka terlihat berbincang-bincang dihampiri oleh si Oma juga nih sob. Seperti yang kita tahu bahwa sebentar lagi mungkin saja Argadana akan menceraikan Anita, karena Anita akan mendapatkan 70% atau saham mayoritas dari Arga Group. Lalu Argadana pun membawa Safira pergi dari tempat itu ke sebuah restoran untuk sekedar melakukan makan bersama. Apakah di sini momen Argadana akan melamar Safira, ataukah mungkin Argadana akan merencanakan hal lain lagi bersama Safira? Tapi mudah-mudahan Safira tidak akan terbujuk oleh rayu maut Argadana. Jikalau memang benar Argadana kali ini akan benar-benar melamar Safira, maka mungkin saja Argadana akan terbawa menjadi orang baik. Karena Safira kita tahu dia merupakan sosok perempuan yang baik hati dan juga bisa membawa pengaruh kepada Argadana. Dan selama ini Argadana pun terlihat nurut kepada semua perintahnya Safira. Oke sob, mudah-mudahan saja Argadana bisa segera mungkin melangsungkan pernikahannya dengan Safira, dan Argadana akan terbawa menjadi orang baik seperti Safira. Itu kan yang kalian mau. Sampai di sini dulu berita ulasan alur cerita sinetron love story kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.